Ya, sebelum memulai Dhammadesana, mari kita menghormat ke Guru Agung kita sama Sang Buddha dengan membacakan Namo Tassa 3 kali bersama-sama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya, malam ini kita semua di sini berkumpul untuk melakukan kebajikan, terutama khususnya Patidana Puja ya. Jadi seperti yang kita ketahui, Patidana atau pelimpahan jasa itu merupakan satu dari 10 kebajikan yang Sang Buddha ajarkan, yaitu Patidana. Di zaman Sang Buddha, Patidana ini bukanlah sesuatu perayaan, tetapi di sini kita merayakannya itu terutama untuk menghormati tradisi. Jadi kebanyakan atau mungkin hampir semua di sini merupakan keturunan Tionghoa, dan juga sebentar lagi biasanya di bulan April ya kita merayakan Cengbeng. Ya, jadi dulu Bante juga masih ingat kalau Cengbeng itu kita transfer duit. Jadi duitnya bukan duitnya dibuat semalaman. Dibuat semalaman, kadang berember-ember begitu ya. Berharap para leluhur atau sanak keluarga yang sudah meninggal nggak kekurangan uang. Nggak kekurangan uang. Kadang nggak hanya mata uang neraka yang dikirim ya. Kadang katanya mobil-mobilan juga dan yang lain. Tetapi di sini mungkin Bante akan memberikan perspektif Buddhis. Apakah tindakan-tindakan tersebut, itu memang benar, maksudnya yang meninggal tersebut itu menerimanya atau tidak. Nah, kalian sendiri penasaran nggak sih kalau setiap tahun ngirim uang itu bakal diterima atau enggak? Sampai atau enggak? Menurut kalian sampai enggak? Apalagi sekarang udah ada QRIS ya. Tahu bisa sampai nggak, tahu enggak? Ya, tadi waktu Bante membacakan Parita, di awal Parita Bante membaca mengenai Tirokuta Sutta. Ya, jadi Tirokuta Sutta ini salah satu sutta yang membahas mengenai pelimpahan jasa. Sang Buddha di dalam Tirokuta Sutta menjelaskan kalau seseorang itu meninggal, di mana di dalam Janusoni Sutta juga dijelaskan meninggalnya itu karena di kehidupannya orang tersebut mungkin tidak menjaga sila. Jadi tidak menjaga sila dalam arti kebanyakan waktu yang dia lalui sebagai manusia, sebagai kerabat-kerabat kita, sebagai sanak keluarga kita, mereka menjalani kehidupannya tanpa moralitas, yang artinya kebanyakan waktunya dia kumpulkan banyak
akusala kama. Nah, jadi karena tidak paham mengenai menjaga moralitas, yaitu menjaga perbuatan dan ucapan, seperti berusaha untuk atau bertekad mati diri, tidak membunuh makhluk hidup, mengambil barang yang tidak diberikan, dan seterusnya. Nah, jadi karena hidupnya tidak mengikuti dhamma, nah, jadi pada saat itu waktu meninggal kemungkinan terbesar adalah dia mengingat perbuatan-perbuatan yang tidak bajiknya. Begitupun juga karena tidak memahami dhamma, terkadang mereka masih melekat terhadap keluarganya yang masih hidup, terkadang memikirkan anaknya. Nah, kemungkinan seperti ini ada atau tidak? Nah, mungkin di sini juga kalian sudah cukup umur dan juga mungkin sudah pernah punya pengalaman orang-orang terdekat, mungkin orang tua atau mungkin juga sanak keluarga yang lain yang pada saat mau meninggal itu mungkin masih mikirin, aduh ini anaknya belum married atau ini dia belum bayar hutang ke saya ataupun juga memikirkan banyak hal. Nah, kemungkinan seperti itu sangat besar. Nah, makanya di dalam Janusoni Sutta, Sang Buddha menjelaskan, nah orang-orang yang punya momen menjelang kematian seperti itu, biasanya akan terlahir di alam menderita. Nah, alam menderita Sang Buddha menjelaskan ada banyak. Nah, ada alam neraka yang paling bawah, kemudian ada alam asura, alam hantu, dan juga alam binatang. Nah, di banyak sutta, Sang Buddha menjelaskan orang-orang yang meninggal dengan kemelekatan terhadap sanak keluarganya, bahkan terhadap tubuhnya, terhadap barang-barangnya. Nah, mereka itu biasanya akan terlahir jadi peta, jadi hantu. Nah, di dalam Tirokutta Sutta, Sang Buddha menjelaskan hantu-hantu ini ketika dia terlahir di alam hantu atau di alam peta, yang pertama biasanya mereka akan cari itu adalah makanan. Tetapi sayangnya di alam peta, di Tirokutta Sutta Sang Buddha menjelaskan, di alam peta itu mereka nggak bisa buka toko. Nah, jadi nggak bisa punya uang, nggak bisa punya atau menimbun emas dan perak. Nggak bisa bercocok tanam, bertani untuk menghasilkan makanan sendiri. Nah, tidak bisa berdagang, tidak bisa beternak dan seterusnya. Di dalam kitab komentar dijelaskan peta wisaya. Peta wisaya itu alam peta atau orang yang makhluk yang berada di alam peta atau alam hantu. Maksudnya apa? Nah, di sini dijelaskan sebagai singgakela. Singgakela itu seperti ingus ataupun seperti ludah. Nah, mereka itu hidup dengan penuh kejijikan seperti itu. Maksudnya apa? Nah, jadi ada guru juga yang menjelaskan. Nah, jadi mereka itu terkadang memakan. Nah, memakan kotoran, memakan meminum air seni, memakan dahak, memakan ludah begitu. Nah, itu sifat alamiah dari alam tersebut. Nah, jadi di sini, nah mereka itu biasanya terkadang tidak mengetahui kemana mereka harus pergi. Nah, makanya di dalam Tirokutta Sutta, Sang Buddha menjelaskan mereka itu akan mencari sanak keluarganya. Nah, jadi mereka itu akan mencari kalian.
Akan mencari kalian dalam arti apa? Karena mereka itu tidak ada makanan. Terkadang ada sebagian peta itu yang punya akusala kama yang kuat, nah sehingga tersiksa dari segi fisiknya. Jadi di dalam satu peta watu, peta watu ini satu kitab di dalam Tipitaka yang menjelaskan mengenai kehidupan peta. Nah, di mana dijelaskan satu kali Bante Sariputta itu didatangi oleh satu peta. Nah, yang sebenarnya jarang, terkadang peta itu bisa datang ke wihara karena di dalam kitab tersebut dijelaskan biasanya di gerbang wihara itu ada dewa penjaga gerbang. Nah, tetapi ketika si dewa ini mengetahui bahwa yang datang ini merupakan kerabat dari biku yang tinggal, nah jadi diizinkan. Nah, jadi si peta ini menampakkan diri di depan Bante Sariputta. Nah, jadi kata sapaan yang ditanyakan oleh Bante Sariputta itu adalah, oh, peta yang tubuhnya itu dalam keadaan yang menyedihkan. Nah, jadi organ tubuhnya itu kelihatan. Jadi seperti tidak ada kulit. Dan kemudian memunculkan bau yang tidak sedap. Kenapa kamu datang ke sini? Terus kemudian tanya juga siapa kamu? Tapi di dalam teks itu dijelaskan waktu Bante Sariputta melihat peta itu, dia itu muncul di batinnya itu penuh cinta kasih. Nah, jadi si peta ini menjelaskan, oh Bante, saya ini ibu dari kehidupan kamu sebelumnya. Nah, jadi si peta ini bukan ibunya Bante Sariputta secara langsung. Nah, tetapi dijelaskan bahwa ibu dari kehidupan sebelumnya. Nah, jadi dia itu minta pelimpahan jasa ke Bante Sariputta begitu. Nah, jadi ini ya, bahwa sanak keluarga, para kerabat yang sudah meninggal, kalau mereka tidak berkesempatan mengetahui ajaran Sang Buddha, berkesempatan untuk melatih diri, nah kemungkinan mereka itu terlahir sebagai peta itu sangat besar. Nah, bahkan di satu sutta perbandingannya itu benar-benar sangat besar. Kalau dalam persentase 99,99%. Tetapi masih ada persen kecilnya gitu. Tapi 99,99% itu terlahir di alam menderita. Nah, jadi selain peta ada juga binatang ataupun alam neraka dan alam asura. Nah, di sini ketika kita Sang Buddha juga mengatakan di Tirokutta Sutta, waktu misalkan sanak keluarganya meninggal, nah mungkin kalau kita mungkin masih punya kemelekatan atau kedekatan yang sangat dekat dengan orang yang meninggal, nah terkadang mungkin kita nangis, terkadang kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang yang kita cintai itu sudah meninggal. Tapi Sang Buddha katakan apa di dalam Tirokutta? Tangisan kita, kesedihan kita itu nggak bisa menolong. Nah, jadi kalau kita mau membantu di dalam penderitaan mereka karena terlahir sebagai peta, itu menangis itu bukan solusi. Nah, jadi kita sebagai Buddhis nggak perlu menangis. Karena tangisan itu juga merupakan akusala kama juga. Artinya terkadang kalau kita tidak bisa menahan diri, bersedih, nah pada saat itu kesedihan itu juga merupakan
akusala kama yang baru, yang sebenarnya yang kita lakukan. Nah, jadi alih-alih menumpuk kama buruk, lebih baik kita harus memahami bahwa dengan bersedih itu bukan solusi dan juga tidak bisa membantu. Nah, lebih baik jangan bersedih. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Nah, salah satunya adalah hari ini ketika kita berkumpul untuk melakukan patidana puja, yaitu memiliki niat ketika datang ke sini juga memiliki niat untuk membantu sanak keluarga yang sudah meninggal. Nah, karena dengan kita punya niat tersebut, itu adalah salah satu faktor yang dikatakan keberhasilan dari patidana atau melakukan pelimpahan jasa. Nah, jadi solusi yang dikatakan oleh Buddha di dalam Tirokutta Sutta itu adalah dengan pelimpahan jasa. Dengan pelimpahan jasa, nah kita bisa membantu sanak keluarga kita yang sudah meninggal. Ada satu cerita di dalam Anguttara Nikaya, buku ke-10, tentang Brahmana namanya itu Janusoni. Nah, jadi si Brahmana ini satu kali datang kepada Sang Buddha menanyakan. Nah, jadi dia itu sedang melakukan satu ritual untuk pelimpahan jasa. Nah, jadi kalau Bate juga nggak tahu ritualnya itu seperti apa, tetapi di dalam teks itu dikatakan itu sadani. Bahasa palingnya itu sadani. Jadi sadani itu seperti ritual pelimpahan jasa. Nah, kalau Bante cari di di YouTube, nah sebenarnya orang India itu kalau mereka melakukan ritual pelimpahan jasa itu seperti apa? Nah, jadi ternyata di dalam kitab Weda itu ada. Nah, jadi melakukan satu ritual dengan persembahan misalkan beras, nasi, ataupun juga kacang-kacangan, ataupun juga daging dan seterusnya. Di mana di dalam kitab Weda itu dijelaskan ada balasannya atau sanak keluarga yang sudah meninggal itu akan menerima seberapa besar dari persembahan yang kita lakukan. Nah, konsep ini ternyata bukan hanya di India. Bukan hanya di India, tapi ya banyak di suku-suku atau di negara yang lain pun juga memahami ini sebagai terkadang sebagai satu tradisi. Nah, biasanya orang Tionghoa, nah mereka merayakannya itu dengan apa? Ya ke kuburan, bawa lontong sayur ya. Ya bahkan keluarganya ada yang komplain, ini lontong sayur masak sebanyak ini siapa yang mau habis? Dan seterusnya. Nah, konsepnya sama, artinya apa? Dia ingin memberi makan. Ingin memberi makan kepada kerabatnya yang sudah meninggal. Ya terkadang bahkan keluarganya itu sangat care gitu ya. Jadi alih-alih hanya berdana makan, tapi juga ini sama duit neraka juga. Wah, kadang dikirim mobil juga, dikirim rumah juga begitu. Nah, ini yang dikatakan sebagai sadani atau upacara sadani. Dan ternyata di Indonesia juga ada. Berarti tahu ternyata di Jawa itu juga ada tradisi nyadran. Nah, dari katanya juga mirip. Sadani sama nyadran. Ya ternyata itu juga sama upacara yang mereka ke kuburan, kadang tabur kembang dan seterusnya. Nah, jadi prinsipnya sama. Jadi ingin membantu sanak keluarga yang meninggal itu dapat terlahir kembali atau enggak. Nah, tapi pertanyaannya mengenai cerita Janusoni Sutta ini, nah si Brahmana yang melakukan
upacara tersebut dia bertanya kepada Sang Buddha, sebenarnya sampai atau enggak? Nah, sebenarnya yang mereka lakukan itu sampai atau enggak? Nah, jadi di sutta ini Sang Buddha menjelaskan bahwa kalau sanak keluarganya itu karena tidak memahami dhamma, karena tidak menjaga sila, nah kemungkinan besar dia terlahir terkadang bisa di alam neraka. Nah, jadi karena perbuatannya, nah mungkin mereka itu juga bisa terlahir di neraka. Nah, makhluk yang terlahir di neraka seperti itu atau sanak keluarga kita kalau meninggal terlahir di neraka, Sang Buddha katakan mereka itu nggak bisa menerima. Jadi nggak bisa menerima. Nah, jadi konsep neraka di ajaran Sang Buddha atau yang di dalam Tipitaka itu tidak sama dengan yang ada di yang kita ketahui di orang-orang Tionghoa. Maksudnya apa? Nah, terkadang kalau kita mengetahui pintu neraka itu bisa dibuka, jadi bisa bebas dulu, terutama di bulan 7. Ya bisa liburan dulu, ya bisa bersenang-senang dulu. Hah? Iya. Nah, tetapi sebenarnya kalau di dalam Tipitaka dijelaskan hal itu tidak mungkin. Bahkan Sang Buddha menjelaskan saking menderitanya, mereka itu nggak bisa punya pikiran baik waktu ada di neraka. Kondisinya seperti di dalam satu sutta Sang Buddha menggambarkan alam neraka itu seperti kalau misalkan ada penjahat. Nah, dia itu ketangkep sama raja, kemudian terbukti bersalah, si raja itu memberikan satu perintah. Ya udah, tusuk si penjahat ini 100 kali. Nah, jadi si sipir itu dia akan tusuk pakai tombak 100 kali orang tersebut. Nah, terus setelah perintah raja itu dijalani, kemudian si raja bertanya, sudah meninggal belum? Belum. Ya udah tusuk lagi 100 lagi. Ditusuk 100 lagi. Kemudian sorenya juga nanti si raja bertanya lagi, udah meninggal belum? Belum. Tusuk lagi 100 kali. Nah, jadi kita aja kalau kepotong pisau, nah, terkadang sakit, nah, terkadang juga ada yang mengekspresikan sakitnya itu sampai lebay, begitu guling-guling. Atau harus cepat-cepat ke rumah sakit dan seterusnya. Nah, tapi ini penderitaan seperti itu atau penderitaan seperti tertusuk sampai 300 tombak, 300 tusukan, itu belum ada apa-apanya dengan penderitaan di neraka. Nah, bahkan ada satu sutta di dalam Winaya, di dalam Winaya itu Sang Buddha menjelaskan bahkan masih lebih baik biku yang kalau dia punya banyak pelanggaran, itu masih lebih baik dia itu makan bola besi yang mendidih atau yang masih yang baru diambil dari tungku pembakaran. Nah, daripada waktu dia makan makanan umat, nah dia itu makan dengan istilahnya silanya itu tidak bagus, atau yang biku yang tidak punya sila. Nah, kenapa? Nah, jadi di dalam ada satu sayadaw juga menjelaskan, kenapa Sang Buddha memberikan umpamaan seperti itu. Nah, masih lebih baik kalau dia makan bola panas, karena dengan makan itu dia biasanya langsung meninggal. Nah, daripada dia mengumpulkan banyak akusala sepanjang hidupnya, nah waktu dia meninggal dia terlahir di neraka. Nah, waktu terlahir di neraka, penderitaan makan bola panas itu tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena siksaan di neraka itu
lebih parah. Nah, jadi tidak ada satu waktu yang bisa dia jalani dengan tenang atau dengan istilahnya itu seperti yang tadi, healing dulu katanya, itu nggak ada. Nah, karena itu penggambaran alam neraka seperti itu. Nah, jadi kalau sanak keluarga kita meninggal, terlahir di sana, Sang Buddha katakan mereka tidak bisa menerima manfaat pelimpahan jasa. Nah, bahkan mereka juga nggak tahu bahwa kalian itu melakukan pelimpahan jasa. Nah, ini kemungkinan yang pertama. Nah, kemudian yang kedua dan seterusnya yang terlahir di alam kita seperti alam asura, asura peta, dan juga alam binatang. Alam asura juga sama. Itu sama mungkin seperti peta juga, tetapi bisa dikatakan itu mereka itu hidupnya lebih menderita gitu. Jadi walaupun sebagai peta, tetapi mereka itu menderita dalam arti ada seperti siksaan seperti di neraka. Nah, jadi ada peta itu yang punya atau memakai pakaian atau seperti petanya itu penampakannya biku. Nah, jubahnya itu terbakar. Nah, dia bawa bol juga terbakar. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang peta itu katanya kepalanya itu dipatukin burung terus. Ada yang dipalu terus seperti itu. Nah, jadi ada yang bertanya juga, itu siapa yang maluin atau siapa yang mukulin gitu. Nah, ternyata yang mukulin itu adalah kamanya. Kama yang mengatakan penyiksaan itu ada. Nah, begitu pun juga sama. Nah, ternyata di alam neraka juga sama. Nah, jadi yang nyiksa orang atau orang-orang yang terlahir di neraka itu siapa? Nah, jadi penjelasannya itu kama yang menciptakan si penyiksa tersebut. Nah, jadi bukan makhluk yang memang tujuannya itu menyiksa. Tapi memang ada makhluk-makhluk yang punya tugas di neraka. Jadi di tradisi Tionghoa juga mengenal ya, Gamloong. Nah, jadi kalau dulu Bante masih nonton film Jaksa Bau. Nah, jadi penggambaran Jaksa Bahu itu juga hampir mirip dengan Yamadewa. Nah, jadi Yamadewa ini sebenarnya di dalam teks kita dijelaskan Asura Raja ya, atau dikatakan peta, bukan peta tapi dewa di alam rendah. Jadi dewa yang di alam rendah, nah mereka itu masih menjalani walaupun terlahir sebagai dewa, tetapi masih punya seperti harus menjalani hasil dari perbuatan buruknya, begitu. Nah, jadi perbuatan buruknya ini mereka itu harus punya duty di neraka. Nah, tetapi sifatnya mereka itu baik dalam arti orang-orang yang terlahir di neraka itu terkadang ditanya bahwa waktu kamu jadi manusia atau menjalani kehidupan sebagai manusia, nah waktu kamu lihat ada orang tua atau ada orang sakit atau ada bayi yang baru lahir ataupun juga orang yang sudah meninggal, nah kamu pernah nggak mengingat bahwa saya juga merupakan subjek dari kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Dengan merenungkan tersebut, dia melakukan kebajikan. Nah, tetapi kalau dalam menjalani kehidupan kita tidak pernah berbuat kebajikan, nah biasanya Yamadewa ini nggak bisa membantu. Nah, jadi langsung masuk neraka. Nah, tapi kalau kita masih bisa mengingat kebajikan, nah kita punya kesempatan tidak masuk ke sana. Nah, itu yang tercatat di dalam Tipitaka seperti itu. Nah, jadi orang-orang yang terlahir di jadi asura peta dan juga binatang, mereka juga nggak bisa mendengarkan sanak keluarganya itu melakukan pelimpahan jasa. Nah, jadi kemungkinan mereka mendapatkan pelimpahan jasa itu Sang Buddha katakan tidak ada.
Nah, begitupun juga kalau sanak keluarga kita, leluhur kita, nah mereka punya karma baik. Karma baik dalam arti dalam hidupnya itu mereka mengenal Dhamma. Nah, karena mengenal Dhamma, artinya mereka berusaha untuk menjalani dengan Pancasila. Nah, jadi menjalani kehidupan dengan berlatih Pancasila. Berusaha untuk menghindari pembunuhan, pencurian, dan seterusnya. Nah, dengan perbuatan kebajikan ini, nah mereka terlahir jadi manusia. Nah, terkadang mereka juga tidak hanya terlahir jadi manusia atau jadi dewa. Nah, jadi manusia dan dewa ini atau keluarga kita yang terlahir sebagai manusia dan dewa, itu mereka tidak bisa mendapatkan pelimpahan jasa. Jadi ketika kalian melakukan pelimpahan jasa, nah kemungkinan mereka mendapatkan pelimpahan jasa itu tidak ada. Nah, begitupun juga keluarga kita yang punya karma baik yang jauh lebih besar, dalam arti setelah mendengarkan Dhamma, kemudian dia melatihnya, tidak hanya menjalani Pancasila, tetapi dia kalau ada retret meditasi dia ikut. Nah, jadi waktu retret meditasi mengembangkan konsentrasi, nah, terkadang dia mampu untuk mencapai konsentrasi yang mendalam seperti konsentrasi jhana. Nah, jadi tidak hanya mencapai pencapaian jhana di dalam retret tersebut, tetapi dia terus menjaga pencapaian konsentrasi ini sampai dia meninggal. Artinya sepanjang hidupnya, nah dia itu sering berlatih meditasi. Sering berlatih meditasi untuk mempertahankan kemahiran dalam konsentrasi jhana. Salah satunya, kapanpun dia mau masuk ke dalam konsentrasi jhana ini, dia bisa masuk. Artinya, kapanpun dimanapun dia mau masuk ke dalam pencapaian jhana, nah dia bisa lakukan. Nah, orang-orang seperti ini itu punya kesempatan untuk terlahir di alam Brahma itu lebih besar. Nah, apalagi menjelang kematian tidak ada yang mengganggunya. Nah, jadi sanak keluarganya itu nggak mengganggu, nangis-nangis di sebelahnya, nah, ataupun juga ya tidak mengganggu ketenangan. Nah, apalagi mengingatkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, jadi sebagai keluarga, nah kalau ada sanak keluarga kita yang menjelang kematian itu, nah alangkah baiknya bagi kita untuk memberikan dia itu masa tenang menjelang kematian. Masa tenang dalam arti sebelum kita tidak mengganggunya, nah kita harus berusaha untuk mengingatkan kebajikannya. Mengingatkan kebajikan dalam hal mengingatkan, oh dulu kita sama-sama berdana, oh dulu kita sama-sama menjaga sila, oh dulu kita sama-sama datang ke wihara untuk melakukan kebajikan dan seterusnya. Nah, jadi mengingatkan kebajikan ini membuat orang itu tenang, membuat orang itu memiliki perasaan bahagia dalam kebajikan, yang memberikan rasa ketenangan. Nah, pada saat itu alangkah baiknya kita jangan mengganggunya dari suara-suara tangisan, kemudian suara-suara minta maaf, dan seterusnya. Nah, jadi justru dengan kita bagaimana kita membantu orang yang akan meninggal itu dengan cara kita mengingatkan kebajikan, membuat mereka itu semangat dan mengingat kebajikan. Nah, jangan membuat mereka itu depresi, jangan membuat mereka itu sedih. Nah, jadi tindakan-tindakan seperti ini sebaiknya dihindari waktu kita itu menuntun atau membantu seperti membaca parita buat orang-orang yang akan atau menjelang kematian. Nah, jadi saat-saat itu merupakan saat-saat yang paling penting sebenarnya buat seseorang, karena menjelang kematian itu adalah momen yang menentukan seseorang itu akan terlahir di alam mana. Nah, jadi ketika misalkan ada
sanak keluarga yang ada di rumah sakit begitu ya. Nah, jadi ataupun di masa-masa kritis, nah terkadang Bante juga akan uh, memberikan prioritas waktu Bante untuk datang ke sana. Nah, contohnya waktu Bante di Medan itu juga sama. Nah, jadi ketika ada umat yang menanyakan apakah Bante bisa ke rumah sakit. Nah, jadi pada saat jadwalnya memang kosong, Bante juga akan datang begitu. Karena itu memang momen yang penting, momen yang sangat penting. Nah, terkadang Bante juga mendengarkan seperti Paul Sayadaw. Nah, ketika ada penyokong wiharanya di Molemien sakit begitu, mendengar ada dia sakit, bahkan Sayadaw pun juga datang. Pada saat itu Sayadaw sedang memimpin retret yang yoginya itu sampai 2.000 orang. Nah, tapi setelah interview ada berita tersebut, nah Sayadaw bahkan baca parita buat umat tersebut begitu. Ya, jadi kenapa? Karena waktu itu diceritakan oleh Sayadaw Kowida. Karena Sayadaw Kowida kebetulan menemani Sayadawji untuk baca parita gitu. Nah, jadi Sayadaw menjelaskan bahwa itu adalah waktu yang paling krusial sebenarnya buat seseorang. Nah, jadi kalau kita bisa bantu itu adalah bantuan yang terbesar yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian ada satu kemungkinan, jadi kalau seseorang itu terlahir jadi peta atau jadi hantu, nah jadi kelahiran seperti ini yang bisa pada saat acara-acara seperti ini, di mana mereka itu bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, jadi kelahiran sebagai peta. Nah, jadi upacara-upacara seperti Patidana itu yang Sang Buddha katakan adalah bisa membantu sanak keluarga kita yang sudah meninggal. Nah, jadi pertanyaannya seperti kayak tradisi-tradisi apakah bisa? Nah, kalau sesuai dengan Janusoni Sutta ini dikatakan itu bisa membantu mereka. Kalau mereka terlahir jadi peta, begitu. Di Janusoni Sutta. Ya, berdasarkan Janusoni Sutta, Sang Buddha menjelaskan sadani atau ritual pelimpahan jasa yang dilakukan si Brahmana ini sesuai dengan tradisi dia. Kalau relasinya itu terlahir sebagai peta atau orang tuanya terlahir sebagai peta, nah dia bisa membantunya, begitu. Nah, tetapi dijelaskan dengan detail dalam Tirokutta Sutta. Nah, jadi di Tirokutta Sutta itu ada 3 kondisi. 3 kondisi yang menyebabkan pelimpahan jasa kita itu bisa sukses. Atau dalam arti sukses itu, si peta ini bisa mendapatkan hasil yang instan. Hasil yang instan dalam arti di dalam Tirokutta Sutta dijelaskan seperti Raja Bimbisara yang ketika melakukan pelimpahan jasa, nah para peta sanak keluarganya itu mendapatkan hasil yang instan. Jadi ketika Sang Buddha dengan Sangga itu datang ke istana atas undangan raja, waktu si raja itu mencuci kaki Buddha di depan gerbang istana, si raja ini waktu sambil menuangkan air, mencucikan kaki Buddha dan Sangga, dibilang idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Yang artinya semoga dengan kebajikan ini sanak keluarga yang sudah meninggal itu ikut berbahagia. Nah, pada saat itu Sang Buddha dengan kekuatan abinya itu membuat si raja ini bisa melihat si peta-peta ini. Nah, jadi di dalam pandangan si raja ini, si peta ini terlihat langsung menerima manfaat hanya dengan mendanakan air untuk cuci kaki kepada Sang Buddha dan Sangga. Nah, jadi air itu muncul di alam peta tersebut untuk si peta itu. Nah, jadi di Tirokutta Sutta ini ada 3 kondisi yang menyebabkan
pelimpahan jasa itu bisa langsung diterima oleh si peta itu. Nah, setelah cuci kakinya sang Buddha, nah kemudian menjamunya dengan dana makan. Nah, jadi waktu dana makan itu biasanya di zaman Buddha itu sang Buddha akan sudah disediakan kursi. Nah, seperti cushion. Nah, sudah duduk di kursi. Nah, kemudian si raja itu dengan nampan nasi dan centong nasi, dia akan datang ke depan Buddha untuk memasukkan nasi begitu. Nah, jadi tradisi ini masih ada di seperti di Sri Lanka. Nah, jadi waktu Bante tinggal di Sri Lanka, waktu kita dana makan juga seperti itu. Nah, jadi biasanya kita makan sudah di kursi yang sudah disediakan, kemudian bowl kita itu kita pegang. Nah, jadi nanti si umat itu akan dana satu-satu begitu. Dia akan setelah dana ke Bante yang paling senior, nanti akan berjalan ke Bante yang satunya lagi dan seterusnya. Dari yang paling senior sampai yang paling junior. Dan itu yang dilakukan oleh Raja Bimbisara di dalam cerita Tirakutta Sutta. Pada saat itu, waktu Raja Bimbisara mendanakan nasi ke patah Buddha, dia bilang idame nyatotu sukita hontu nyatayo. Nah, sama, gatanya itu dengan kebajikan ini, semoga sanak keluarga yang sudah meninggal ikut berbahagia. Nah, pada saat si Raja Bimbisara itu bilang seperti itu, nah muncul makanan surgawi untuk si peta ini. Secara instan. Langsung muncul gitu. Waktu pelimpahan jasa langsung muncul di alam sana. Nah, setelah itu, setelah makan, si Raja ini melihat, oh si peta ini yang awalnya haus sudah dapat air. Nah, dengan air dia tidak hanya minum tetapi juga membersihkan diri yang selama ini tubuhnya selalu dipenuhi dengan kotoran. Nah, kemudian setelah dia kelaparan, sekarang dia sudah kenyang. Tetapi dia melihat bahwa si peta ini masih dalam kondisi telanjang. Nah, jadi si raja ini punya inisiatif, oh mungkin kalau saya dana jubah, mereka itu bisa punya pakaian. Nah, jadi setelah berdana makan itu, Raja Bimbisara mendanakan jubah ke sangga yang dipimpin oleh Sang Buddha. Nah, jadi pada saat menyerahkan jubah, dia juga bilang, idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Dengan kebajikan ini, semoga sanak keluarga ikut bahagia. Nah, jadi pada saat itu muncul pakaian surgawi. Nah, Bante ingin menjelaskan ada 3 kondisi yang menyebabkan pelimpahan jasa itu bisa memberikan hasil secara instan. Nah, ini penjelasan ini tercatat di dalam Tirakutta Sutta Atthakatha atau penjelas maknanya dari kitab Tirakutta Sutta. Di sana dijelaskan 3 kondisi atau 3 faktor. Itu adalah yang pertama, bahwa si hantu atau si peta ini, dia itu harus ada di tempat kita melakukan pelimpahan jasa. Nah, jadi kalau dalam hal ini ketika ada patidana puja seperti yang kalian lakukan, nah seharusnya ada peta-peta di sini. Nah, jadi mereka sudah nunggu seperti itu. Nah, di dalam satu cerita di Myanmar, itu ketika ada sanak keluarga yang sudah meninggal, kemudian waktu si keluarganya itu melakukan pelimpahan jasa, nah, sama seperti kita juga ya. Biasanya ketika ada sanak keluarga yang sudah meninggal, nah kita akan mengundang anggota sangga begitu untuk datang, untuk baca parita. Nah, biasanya kalau di Myanmar itu mereka akan mengundang, misalkan kalau 7 hari, nah selama 7 hari itu mereka akan dana ke sangga. Nah, dengan dana tersebut, nah mereka akan melakukan pelimpahan jasa buat sanak keluarganya. Nah, ada satu cerita setelah keluarganya itu melakukan pelimpahan jasa,
setelah upacaranya selesai, nah di hari-hari berikutnya, si peta ini masih datang untuk mimpi, memberikan mimpi. Tidak hanya ke keluarganya, tetapi juga ke kepala wihara. Jadi kepala wiharanya juga digentayangi. Nah kenapa digentayangi? Karena ternyata si peta ini dulu donatur wihara. Nah jadi donatur wihara, dikatakan si peta ini dulu itu dia membangun satu pagoda di wihara tersebut. Membangun satu pagoda, kemudian setelah meninggal, nah ini ya, kalian bisa bayangkan orang yang bahkan masih aktif berbuat kebajikan sebagai Buddhis, sering melakukan kebajikan sebagai Buddhis, menjaga sila, berdana. Bahkan berdananya pun juga kadang berdana wihara, berdana kepada sangga. Tetapi kebajikan itu masih belum bisa menjamin kelahiran berikutnya itu di alam yang bahagia. Nah, jadi makanya kenapa Sang Buddha menjelaskan bahwa kalau kita ingin memiliki kehidupan yang pasti, maksudnya di masa yang akan datang itu kita bisa menjadi bahagia, berdana itu tidak cukup, menjaga sila itu juga tidak cukup. Nah, berdana ke sangga, bahkan yang dipimpin oleh Sang Buddha itu juga terkadang tidak cukup. Nah, jadi jangan percaya kalau ada yang bilang kalau berdana itu sudah punya kunci di surga. Itu belum bisa menjamin. Yang dikatakan berdana itu bisa punya kunci di surga kalau pada saat kita menjalani kehidupan sebagai manusia tidak hanya berdana, tidak hanya menjaga sila, tetapi juga latihan meditasi. Tidak cukup juga hanya latihan meditasi, tetapi pada saat meditasi dia juga bisa menembus dhamma. Ya, seenggaknya dia itu sudah punya yang namanya itu dhamma caku, mata dhamma. Nah, artinya dia sudah merealisasi 4 kebenaran mulia, yang artinya juga dia seorang suci yang disebut sebagai Sotapanna. Nah, hanya dengan pencapaian Sotapanna, menjadi orang suci Sotapanna, dia itu bisa yakin bahwa kehidupan berikutnya itu bisa terlahir di alam bahagia. Nah, tetapi kalau kita masih berlatih, belum menjadi seorang Sotapanna, nah, masih ada kemungkinan bisa terlahir jadi ke alam rendah. Salah satunya terlahir sebagai peta. Begitu. Nah, begitupun juga dengan cerita yang tadi yang Mbak jelaskan bahwa si donatur ini, dia itu datang ke wihara. Jadi buatnya itu dimimpiin. Dimimpiin, Bante, saya tolong lakukan pelimpahan jasa buat saya, begitu. Nah, sebenarnya ini juga sama ya. Jadi banyak juga, tidak hanya 1-2 orang umat begitu ya yang cerita ke Bante, oh Bante tiba-tiba saya dimimpiin ini orang yang saya nggak pernah mikirin, tetapi orang itu datang ke mimpi saya. Nah, itu juga sebenarnya tidak pasti juga, tetapi merupakan satu tanda bahwa mungkin sanak keluarga kita, orang-orang yang sudah meninggal tersebut itu meminta pelimpahan jasa. Walaupun mungkin secara tidak langsung itu mereka nggak bilang, tolong dong lakukan pelimpahan jasa buat saya. Tetapi hanya dengan tanda mimpi seperti itu, terkadang kita juga menjadi paham bahwa dia itu melakukan minta pelimpahan jasa. Nah, begitupun juga ketika kalian itu di rumah itu terkadang merasa kayaknya kok diganggu oleh makhluk atau
oleh hantu dan seterusnya. Nah, jadi terkadang kondisi-kondisi tersebut juga dijelaskan mereka itu minta pelimpahan jasa. Karena cerita Raja Bimbisara melakukan pelimpahan jasa untuk sanak keluarganya itu adalah sebenarnya ketika dia itu diganggu oleh para hantu dengan apa? Penampakan yang menyeramkan, dengan suara-suara yang menakutkan, dengan bau-bau yang tidak sedap. Tetapi gangguan itu, si setan itu nggak bilang, lakukan pelimpahan jasa buat saya. Dia nggak bilang begitu. Dia bilangnya itu dengan cara gangguan, dengan cara penampakan, nah dengan cara suara-suara yang menyeramkan. Nah, begitupun juga dengan mimpi-mimpi. Nah, jadi kalau kalian punya memiliki gangguan-gangguan seperti itu, nah kalian nggak perlu ragu. Nah, jadi kalian lakukan pelimpahan jasa. Nah, jadi di sini salah satu faktornya adalah si hantu atau si petanya itu dia harus ada di sekitar kita waktu kita melakukan pelimpahan jasa. Nah, dalam kasusnya si cerita dari orang Myanmar tersebut, bahwa si hantu ini waktu keluarganya 7 hari melakukan pelimpahan jasa itu dia tidak ada. Nah, tetapi hanya setelah upacaranya selesai, nah dia baru datang. Tetapi manfaatnya itu tidak dia terima. Nah, jadi di dalam teks itu dijelaskan si peta itu harus bilang sadu. Artinya maksudnya dikatakan teks itu si peta itu harus bilang sadu, artinya itu dia harus ada di upacara pelimpahan jasanya. Faktor yang kedua, pihak keluarga atau relasi dari si peta ini itu harus punya intensi untuk ingin berbagi jasa kebajikan. Artinya kalau pihak keluarganya itu tidak punya niat pelimpahan jasa, si peta ini nggak bisa menerimanya. Contohnya apa? Contohnya Raja Bimbisara yang tadi. Di hari sebelumnya, waktu Raja Bimbisara itu malamnya diganggu, nah siangnya itu Raja Bimbisara itu dana wihara ke Sang Buddha. Dana wihara yang disebut Weluwana. Nah, itu adalah wihara pertama yang Sang Buddha terima. Nah, jadi Raja Bimbisara ini mendanakan tanah begitu, hutan bambu. Disebutnya Weluwana, hutan bambu. Nah, jadi waktu si rajanya itu menyerahkan dana kepada Buddha, tetapi dia nggak punya niat melakukan pelimpahan jasa. Si hantu, dia itu berpikir, wah setelah berdana itu biasanya pelimpahan jasa. Tapi si raja itu nggak bilang idame nyatinang hotu sukita hontunya tayo. Artinya dengan kebajikan ini semoga sanak keluarga yang sudah meninggal itu ikut bahagia. Dia nggak menyebutkan ini. Nah, si peta walaupun ada itu tidak mendapatkan manfaatnya. Nah, ini faktor yang kedua, adanya intensi, niat untuk melakukan pelimpahan jasa. Jadi niat ini juga dibarengi dengan ucapan. Faktor yang ketiga yang Sang Buddha katakan, si penerima dana itu harus ladang jasa atau lahan yang subur. Nah, jadi makanya di dalam Tirakutta Sutta dijelaskan dananya itu harus ditujukan kepada sangga. Nah, jadi sangga yang dipimpin oleh Sang Buddha begitu. Jadi di dalam sutta, kenapa alasan dana itu harus ditujukan kepada orang suci? Dananya itu harus ditujukan kepada Arya Sangga. Nah, kalau kita melihat faktor dana, nah terkadang kita juga mendengar, oh ada dana di zaman Sang Buddha itu ketika orang berdana, hasil dananya itu bisa didapatkan secara instan. Nah, jadi tidak hanya 1-2 keluarga di zaman Sang Buddha ketika mereka itu berdana kepada Buddha ataupun kepada Arahat yang baru keluar dari pencapaian Nirodha Samapati,
Nah, hari yang sama itu mereka akan menjadi orang yang kaya raya. Jadi dananya itu instan berbuahnya begitu. Nah, jadi ini pun juga sama. Jadi ketika si peta itu bisa mendapatkan manfaat yang instan, nah itu juga harus didanakan kepada ladang jasa yang tiada tara, yang Sang Buddha katakan sanggika dana. Sanggika dana. Nah ini adalah faktor yang ketiga. Nah, jadi kalau ketiga faktor ini itu kita jalankan, nah manfaat yang diterima oleh sanak keluarganya itu akan berbuah secara instan. Nah, walaupun sanak keluarganya itu berdana kepada sangga dan dilimpahkan jasanya, nah si peta itu akan mendapatkan jasa tersebut secara instan. Nah itu adalah tiga faktor dana. Nah jadi hari ini kalian pun datang berkumpul di sini tentunya dengan niat patidana, dengan niat melakukan pelimpahan jasa untuk sanak keluarga kita yang sudah meninggal. Nah, dana yang kalian danakan pun juga ditujukan kepada Sang Buddha dan juga kepada Sangga. Ya, ditanjukan kepada Buddha dan Sangga. Nah, di mana ketiga faktor yang tadi Bante jelaskan ini terpenuhi. Nah, terpenuhi. Nah, tetapi masalahnya kita nggak tahu mereka itu ada atau enggak. Ya kalau ada datang aja lah ya. Nah, kalau ada suruh datang, suruh berkumpul, suruh ambil kebajikan ini. Nah, tetapi kalau nggak ada bagaimana? Kalau nggak ada bagaimana? Nah, pertanyaan ini itu juga ditanyakan oleh Brahmana Janusoni. Nah, Brahmana ini juga nggak tahu orang tuanya itu waktu dia melakukan patidana ini itu ada atau enggak. Atau mungkin bahkan anggota sanak keluarga yang sudah meninggal itu mungkin terlahir sebagai dewa. Karena menjalani kebajikan yang menjadi satu rutinitas, nah sehingga karena kebajikan itu dia terlahir dalam dewa. Nah, jadi sehingga dia tidak ada di sini. Nah, Sang Buddha katakan apa? Di sini Sang Buddha mengatakan seperti ini dalam bahasa Pali. Pemberiannya dana atau si pemberi yang melakukan pelimpahan jasa itu bukan tanpa hasil. Yang pertama manfaatnya waktu kalian melakukan pelimpahan jasa, manfaatnya itu akan kalian terima sendiri. Nah, dalam hal ini apa? Nah, ketika kalian itu berdana kepada Buddha dan Sangga. Nah, jadi pemberian ini adalah kusala kama yang sebenarnya kalian akumulasi sendiri. Nah, walaupun dikatakan kita mau berbagi jasa kebajikan ini, tetapi sebenarnya kalian melakukan kebajikan itu sendiri. Nah, jadi istilahnya itu dikatakan seperti lilin yang menyala. Jadi waktu kita melakukan kebajikan, seperti kita menyalakan lilin kita yang kita pegang. Nah, waktu kita melakukan pelimpahan jasa, nah si hantu tersebut itu juga dia memegang lilin yang yang apinya itu diambil dari api yang kita pegang. Nah, jadi waktu apinya itu sudah menyala di si peta itu, api kita berkurang nggak? Nggak. Kenapa? Karena seperti itu juga kebajikan yang kita lakukan ketika kita bilang kita melakukan kebajikan patidana, pelimpahan jasa. Nah, jadi kebajikan yang kita lakukan itu tidak berkurang. Anipala, bukannya tidak berbuah. Berbuah buat kita, buat orang yang melakukan patidana. Nah, apakah orang tua itu menerima atau tidak? Sang Buddha katakan masih ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Di alam samsara itu waktu kita menjalani hidup
itu tidak hanya 1-2 kehidupan. Nah, tetapi di alam samsara ini kita hidup menjalani kehidupan yang tidak terhitung. Waktu kita menjalani kehidupan yang tidak terhitung tersebut, kita masih punya orang tua, kakak laki-laki, kakak perempuan, adik laki-laki, adik perempuan, ada paman, bibi, dan seterusnya. Ada kakek nenek. Nah, di mana orang-orang ini itu mungkin ada yang terlahir sebagai peta. Dan bahkan dikatakan masih mencari sanak keluarganya yang bukan di satu kehidupan yang sama. Nah, waktu seseorang itu melakukan pelimpahan jasa, walaupun mungkin yang kita tuju seperti orang tuanya yang sudah meninggal ataupun juga keluarganya sudah meninggal begitu. Tetapi ketika kita baca idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo, tidak hanya mereka, tetapi sanak keluarga bahkan dari kehidupan-kehidupan sebelumnya. Nah, inilah yang mereka dapatkan. Jadi mereka mendapatkan pelimpahan jasa yang mungkin sanak keluarga kita itu tidak ada di sekitar kita, tetapi mereka tetap mendapatkan nih. Nah, ini yang Sang Buddha katakan di dalam Janusoni Sutta. Yang intinya perbuatan yang kita lakukan ini bukan tidak ada manfaat kalau tidak terjadi kondisinya. Nah, selalu tetap ada manfaatnya. Dari sisi si pemberi, yaitu yang melakukan pelimpahan jasa, dari sisi si penerima, yaitu si sanak keluarga yang sudah meninggal. Nah, ini topik yang Bante sampaikan di hari Patidana Puja yang dilaksanakan oleh Yayasan Sundara Bumi. Nah, semoga kebajikan-kebajikan yang kita lakukan di malam hari ini, yang tentunya kita tujukan kepada sanak keluarga yang sudah meninggal, kepada para leluhur kita masing-masing. Nah, semoga mereka datang dan ikut berbahagia dengan mengucapkan sadu kepada kebajikan yang kita lakukan, kebajikan yang kalian lakukan kepada Buddha dan Sangha. Semoga mereka ikut berbahagia dengan mengucapkan sadu. Semoga mereka juga mendapatkan jasa-jasa yang melimpah kepada mereka.